Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Berada di bulan Juni, di hari yang pertama, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena kami yakin percaya bahwa Engkau yang memperkenankan kami ada di hari ini. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih di sepanjang hari ini, dikala kami melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kami, melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami, Tuhanlah yang telah beserta dengan kami dan memberikan pertolongan. Ini saatnya bagi kami, selaku ibu-ibu Tuhan yang ada di Jemaat Kemim Sion Madidi Ure, kami hendak beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu kami bermohon, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama dalam persekutuan yang boleh tercipta di sore hari ini. Baik bagi kami yang beribadah di rumah gereja, tetapi juga bagi ibu-ibu Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing melalui live streaming. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengakui kepadamu bahwa dalam kehidupan kami sering diwarnai oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh menyesalinya. Dan oleh karena itu kami datang menghampiri tata kekudusan-Mu, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Ampuni kami dan kasihani kami Tuhan, agar berlayaklah pujian, penyembahan, doa yang kami panjatkan kepadamu di saat ini dalam persekutuan ini. Dan kami percaya melalui firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kami semua, akan mengubahkan hidup kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi kehidupan kami dari hari kemarin, bahkan hari ini. Maka dari itu ya Tuhan Allah, saat ini kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pakailah, lengkapi dan terangi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau pun memberkati jemaat sekalian, ibu-ibu yang beribadah di saat ini kepadamu ya Tuhan Allah, agar mereka senantiasa menjadi pelaku firman yang setia dalam kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah, berfirmanlah bagi kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami menyambut firman. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Namun saya hanya mengambil beberapa ayat saja, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mau mendengar dan melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom Aleichem. Ya, bersyukur kepada Tuhan yang telah menuntun kehidupan orang semua, sehingga bulan Mei dapat orang lalui, dapat orang jalani, dan dapat orang lewati bersama. Dan kini orang semua telah ada, boleh ada di bulan Juni, di hari yang pertama. Semua diyakini karena tuntunan daripada Tuhan. Karena kasih-Nya bagi kita,
sehingga orang boleh ada di hari ini. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu kisah seorang anak dan seorang ayah. Jadi kisah seorang ayah dan seorang anak. Suatu hari, kelompok pertunjukan sirkus yang sangat terkenal pada waktu itu datang ke kota kecil. Jadi datang ke kota kecil dan hendak mengadakan pertunjukan di sana. Nah, seorang anak kecil ini, dia meminta kepada ayahnya supaya panggil dia mau nonton pertunjukan sirkus itu. Maka pergilah mereka, yakni anak kecil itu dengan DP papa ke tempat sirkus itu. Nah, di loket tanpa jaga beli akang karcis atau tiket masuk, dorang antri di sana. Jadi dorang antri di tanpa beli karcis. Nah, di muka padorang, jadi di muka padorang karena antri panjang, di muka padorang ada seorang bapak dengan 4 orang anak. Seorang bapak dengan 4 orang anak. Jadi seorang bapak dengan 4 orang anak. Tiba-tiba anak kecil itu dia lihat, siapa tuh bapak, Kang? Tuh bapak rupa bingo-bingo. Rupa bingo-bingo. Dia taruh dia tangan di saku sebelah kiri, dia taruh di saku sebelah kanan, di popoji kemeja, di sebelah kiri, di kanan. Jadi berulang-ulang. Ini bapak kasiang, rupa bingo-bingo kasiang dia. Nah, ini anak kecil ini dia ada taruh kira. Nah, rupanya doi mau beli tiket masuk atau karcis, ternyata nyanda cukup. Ternyata yang ada pada dia cuma for 4 orang. Sementara dorang ada 5 toh, 4 orang anak dengan ini bapak toh 5. Jadi cuma boleh ini 4. Tapi tuh bapak, kalau tuh bapak atau salah satu dari dorang nyandak muta masuk. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian ini anak ini papa, karena ternyata saudara kira ini anak papa ini dia kasih ciri doi 100.000. Jadi dia kasih ciri 100.000, kon dia bilang begini patu bapak pedoi ada ciri dari saku. Nah, itu bapak tengok ke belakang. Dia ini anak kecil ini papa, dia ambil, kong dia kasih patu bapak. Tu bapak ambil, kong bilang terima kasih. Terima kasih. Dia bilang terima kasih, kemudian dia langsung pergi di loket, dia langsung beli itu karcis. Dorang semua boleh dapat masuk. Jadi awalnya dorang nyanak semua boleh dapat masuk. Karena yang itu bapak pedoi cuma boleh beli karcis 4. Sementara dorang ada 5. Dan pada akhirnya dengan uang 100.000 itu, maka dorang 5 boleh masuk semua. Salah-salah ke tukang, kalau cuma satu yang mau kasih tinggal. Salah-salah cuma tuh bapak, Kang, tuh mau nyanak mau masuk. Sementara itu anak-anak masih kecil-kecil. Sementara dorang butuh apa? Butuh tuntunan daripada tuh bapak itu, dorang pe orang tua. Ini boleh sendiri, mau masuk di dalam. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini anak kecil ada Lia dia pe papa da baking, selesai nonton, dorang pulang, kemudian dia baking catatan harian. Dia batulis pada pe catatan harian. Dia catat, dia bilang begini, tope banyak pertunjukan spektakuler yang dia kata ada nonton. Tope banyak pertunjukan spektakuler yang dia pun ada baking. Tetapi hari ini, saat itu, dia sungguh menyaksikan pertunjukan sangat-sangat spektakuler. Dengan apa yang dia lihat dari DP Papa ada baking. Nah, ibu-ibu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayahnya telah memberikan teladan yang sangat baik dalam hal cinta kasih terhadap sesama dan berbagai nilai kebaikan lainnya. Nah, itulah teladan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Nah, ibu-ibu,
mentalitas, karakter seorang anak akan lebih dominan dibentuk oleh apa yang dilihat dari orang tuanya daripada apa yang dikatakan atau yang diajarkan dari orang tuanya. Nah, supaya anak menjadi mahkota bagi orang tua, maka orang tua harus menunjukkan atau memberi teladan hidup yang baik bagi anak-anaknya. Seperti hidup jujur dengan menjauhi kejahatan dan dusta. Dalam ayat 4b berkata, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Apa artinya? Artinya, sebagai orang tua janganlah pernah kita berdusta kepada anak-anak kita. Karena kalau orang melakukan itu berarti orang sendiri yang bentuk orang pe anak-anak itu menjadi pangbadusta. Oh, menjadi pangbadusta. Nah, ada tuh tanta, dia pinjam doi. Semoga ketunya ndak ada Kang tuh tanta-tanta yang dalam cerita ini. Yang ndak ada Pak, ibu-ibu yang ada di jemaat Sion. Jadi ada tuh tanta dia pinjam doi Pak orang, kong satu kali orang itu mau datang tagih Pak itu tanta. Waktu dia sampai cuma ada tuh anak di muka, anak kecil. Kong itu orang itu bilang begini, "Adek, mama ada?" Mungkin orang pernah dengar cerita ini. "Mama ada?" Untuk adik jawab apa? Mama bilang katanya ndak ada. Oh, mama bilang ndak ada. Jadi mama bilang kata. Nah, itu orang itu bilang begini. Kong siapa dang itu ada di balik apa? Di balik pempele itu dang, sapa pekaki itu. Sama dengan tuh apa dong bilang? Basambunyi kepala mardapalia apa? Dapalia ekor. Basambunyi kepala dapalia ekor. Nyanda ada toh ibu-ibu yang ada di sini toh Kang. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini contoh saudara-saudara. Anak masih kecil sudah diajarkan oleh orang tuanya berdusta. Toh? Sudah diajarkan berdusta. Tahu-tahu ada bilang apa? Bilang nyanda ada. Padahal ada. Nah, kalau anak-anak kita tahu kita berbohong, itu berarti orang sedang melatih dorang untuk melakukan hal itu. Melakukan hal yang sama. Berarti orang sendirilah yang membawa orang pe anak-anak itu menjadi apa? Menjadi pembohong. Menjadi pembadusta. Nah, karena itu jadilah ibu-ibu, mama-mama, oma-oma, orang tua yang berkata jujur, kelak anak-anak saudara-saudara akan menjadi apa? Mahkotamu. Oh, menjadi mahkotamu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memberi teladan yang baik bagi anak-anak selain jujur. Dalam firman Tuhan secara keseluruhan dikatakan, jadi selain jujur yakni menjauhi sikap yang jahat terhadap sesama. Kata-kata yang negatif dan sia-sia. Menjauhi perbuatan suap. Suka membangun hubungan yang baik. Menjauhi apa? Permusuhan. Menjauhi permusuhan. Suka menegakkan kebenaran. Hidup penuh cinta kasih terhadap sesama. Seperti yang dicontohkan itu seorang ayah dan anak tadi. Nah, saudara-saudara, kalau orang tua menjalankan perannya sebagaimana amanat daripada firman Tuhan ini, maka orang pe anak-anak niscaya akan menjadi orang-orang yang apa? Yang berguna. Toh? Niscaya mereka akan menjadi anak-anak yang berguna. Menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka. Menjadi mahkota bagi para orang tua. Nah, orang tua yang dapat menjadi teladan hidup yang baik bagi anak-anak, tentu akan jadi sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi anak itu sendiri. Sekalipun dalam kenyataan banyak orang tua yang telah berhasil membuat anaknya menjadi mahkota kebanggaannya. Tetapi nyanda sedikit juga orang tua yang gagal. Nyanda sedikit juga orang tua yang gagal. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasih Tuhan, karena banyak juga orang tua yang lebih mementingkan apa? Pekerjaan, kemudian cari nafkah, sibuk kejar karir dan harta, dorang abaikan itu apa?
Dorang abaikan tuh relasi yang penuh cinta kasih dengan anak-anak mereka. Karena tidak ada waktu buat anak-anak, bahkan mengabaikan tanggung jawab pendidikan iman dalam keluarga. Perlu orang ingat saudara-saudara, sekolah iman yang pertama dan utama adalah apa? Keluarga. Adalah keluarga. Guru yang pertama dan terutama, guru yang pertama dan utama bagi anak adalah siapa? Orang tua. Toh? Orang tua. Nah, kalau orang tua dapat memberikan pendidikan iman dan karakter Kristen bagi anak, percayalah saudara-saudara, kelak anak-anak kita akan menjadi mahkota bagi orang tua, tetapi juga bagi gereja dan bagi Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudaraku, semoga perenungan kita ini dalam kitab Amsal yang berisi wejangan dan nasihat yang sangat berharga yang ditulis oleh Salomo untuk membangun iman dan juga kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong orang sebagai orang tua untuk benar-benar dapat menjadi orang tua yang bijaksana sehingga dapat mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita untuk mereka terapkan dalam kehidupan setiap hari. Dan tentunya anak-anak kita pun senantiasa dapat memberi kebanggaan bagi orang sebagai orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.